Banyak berarti ya jumlahnya. Banyak. Nah, mereka itu dalam penyusunan kloter, kelompok terbang, itu untuk tambal butuh. Misalnya, di dalam satu kloter itu kan harus 450 jamaah dengan petugas. Jadi pesawat-pesawat dari Surabaya, embarkasi Juanda, itu kapasitasnya 450 orang. 450 orang. Ya, petugasnya itu ada 5 orang, ada 1 dokter, 2 perawat, 1 ketua kloter dan 1 kiai kloter, sedang yang 445 itu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kita yaitu Podcastmo. Hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua LBH Ubung, Lembaga Bimbingan Haji dan Umroh Muhammadiyah, yaitu Bapak Haji Suparyadi. Bagaimana kabarnya Bapak Haji Suparyadi? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih. Kami perkenalkan terlebih dahulu. Pak Haji Suparyadi ini dulu pernah kasih haji pada tahun 2001 sampai 2005 di Kemenak. Dan hari ini di Muhammadiyah menjabat Ketua LBH UMU, yaitu Lembaga Bimbingan Haji dan Umroh Muhammadiyah. Nah, Pak Haji Suparyadi, orang banyak bertanya-tanya gitu kan ya. Di Muhammadiyah katanya sudah ada lembaga bimbingan haji dan umroh. Nah, namun tidak tahu apa namanya gitu kan ya. Nah, monggo Pak Haji dijelaskan apa itu LBH umum. Ya, terima kasih Pak Dahri. LBH UMU itu adalah singkatan dari Lembaga Bimbingan Haji dan Umroh Muhammadiyah, yang itu berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 2013. Saat 25 Februari tahun 2013. Ya. Berarti sudah lama ya? Ya, lumayan lah. Saat itu ketua PDM-nya itu Pak Dr. Kasman, sementara yang ditunjuk sebagai ketua LBHU waktu itu Ustadz Kusno. Oh, Bapak Kusno ya. Baik Pak Haji Suparyadi, berarti umur LBHU ini dari 2013 sampai 2001 berarti 12 tahun ya? Insya Allah. Oh, 12 tahun. Oke, baik. Nah, tentu sesuatu berdiri itu karena ada yang melatar belakangi. Apa kira-kira latar belakang berdirinya LBH UMU itu Pak Haji? Yang melatar belakangi berdiri atau lahirnya LBH UMU itu adalah yang pertama kebutuhan umat. Kebutuhan umat ya? Kebutuhan anggota, kebutuhan warga Muhammadiyah yang saat itu akan menunaikan ibadah haji. Beliau ingin haji tapi ilmunya masih perlu ditambah, sehingga mereka mencari-cari, bertanya-tanya dan mengusulkan kenapa Muhammadiyah kok tidak mendirikan lembaga bimbingan haji. Ya, kalau di luar semacam KBIH gitu ya? Betul, seperti itu. Nah, pimpinan daerah saat itu merespon ide-ide atau usulan-usulan masukan dari warga, dari anggota, maka dirintislah atau mendirikan LBH UMU ini. Berarti LBH UMU ini hadir untuk menjawab keinginan warga Muhammadiyah dan juga umat Islam pada umumnya, gitu Pak Haji ya. Betul. Nah, tentu ketika LBH UMU ini berdiri, tidak hanya berdiri begitu saja. Tentu ada program-program. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan apa saja program-program
LBH UMU ini, agar LBHU ke depan itu tidak hanya eksis, tapi bisa nanti menawarkan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, tentu saja sebagai lembaga yang dikenal oleh masyarakat, kalau Muhammadiyah itu organisasi besar, maka dalam mendirikan LBHU pun punya POAK, planning, organizing, activating, dan controlling. Ya. Itu prinsip administrasi, prinsip manajemen itu juga dipegang oleh para pendiri LBHU itu. Nah, di dalam program P-nya itu yang program, tentu saja merencanakan ingin bisa membimbing dan memberangkatkan, bahkan kalau bisa mendampingi jamaah haji mulai dari tanah air sampai ke Arab Saudi. Nah, ini Pak Haji, berkaitan dengan membimbing, ini penting. Karena membimbing itu adalah membekali calon jamaah haji agar nanti hajinya itu benar dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah di LBH UMU itu ada ya trainernya atau mentornya atau pembimbingnya Pak Haji? Ya, terima kasih. Sesuai dengan motto kami bahwa berhaji sesuai dengan sunnah Rasulullah. Berhaji sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan khud manasikakum. Khud manasikakum. Ya, ambillah hajimu seperti yang aku lakukan, kata Rasulullah. Gitu ya. Maka untuk para tutor, para pembimbing, para narasumber itu diambilkan dari bapak-bapak pengurus daerah Muhammadiyah yang sudah berhaji. Pengurus Muhammadiyah yang sudah berhaji. Dan masih adanya lagi, beliau-beliau adalah yang kapasitasnya sebagai ustadz baik di lembaga pendidikan Muhammadiyah maupun lembaga pendidikan negeri, baik milik Departemen Agama maupun milik Dikbud atau Diknas, dan juga banyak di antara beliau sebagai dosen. Sebagai dosen ini? Ya, dosen baik di Universitas Muhammadiyah maupun di IAIN atau sekarang yang menjadi UINHAS. UINHAS ya. Itu beliau-beliau kita rekrut untuk jadi pembimbing, jadi narasumber dalam manasik haji. Berarti pembimbing yang ada di LBH UMU ini tidak bisa diragukan lagi ya. Secara teoritik tempat kerja mereka rata-rata adalah di dunia akademik, di perguruan tinggi, baik di UNMO maupun di UINHAS. Kemudian secara aplikatif mereka pernah haji, sehingga amat sangat pantas lah katakanlah jadi pembimbing. Dan beliau-beliau berhaji, kecuali haji secara mandiri, beliau-beliau juga pernah bertugas sebagai petugas haji, baik sebagai ketua kloter TPHI, tim pembimbing haji Indonesia, maupun sebagai kiai kloter atau TPIHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Yang di dalam kelompok terbang itu atau dalam satu pesawat sering disebut sebagai kiai kloter. Sebagai kiai kloter ya. Oke, Pak Haji, ini dalam rangka meyakinkan publik. Coba sebutkan salah satu dari sekian pembimbing yang dimiliki oleh LBHU. Dari pembimbing yang ada, kalau hanya satu nanti saya ngelain, aku kok gak disebut. Oh iya, monggo. Ini seingat saya
mulai yang mantan rektor umum, Siapa Bapak Dr. Haji Aminullah El-Hadi. Bapak Dr. Haji Aminullah El-Hadi, ya. Kemudian Bapak Dr. Kasman. Bapak Dr. Kasman. Yang ketiga Bapak Haji Kusno yang sekarang Ketua PDM. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Haji Ali Fauzi. Ada juga Bapak Dr. Andes Haji Heni Siswondo. Kemudian alhamdulillah saya sendiri bukan dosen tapi praktisi, karena tempo hari sebagaimana tadi disebut oleh Pak Dahri, saya pernah ngopeni melayani calon jamaah haji sampai jamaah haji. Baik ketika ada mulai proses pendaftaran sampai pemberangkatan sampai ketika di Arab Saudi. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini salah satu syarat yang juga dibutuhkan ketika anak berangkat, yaitu istitoah, kemampuan. Tidak hanya mampu secara finansial, tapi juga mampu secara fisik. Nah, di bimbingan LBH UMU itu, apakah juga pernah mendatangkan pembimbing dari tim kesehatan? Insya Allah. Jadi karena kami ingin memiliki atau ingin mempunyai atau memberangkatkan jamaah yang fit, baik secara fisik, mental, maupun ilmu, dan kita punya Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Di sana ada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Maka untuk mengisi materi kesehatan jamaah atau calon jamaah haji, kita bekerja sama dengan FKM, dengan UNMU untuk meminta atau mengharapkan dokter-dokter yang sebagai dosen di UNMU sekaligus bisa diminta sebagai tim atau tutor di manasik, pembinaan manasik. Dan alhamdulillah ternyata dokter-dokter yang dari Universitas Muhammadiyah ini pernah ditugasi sebagai tim pembimbing haji atau istilahnya TKHI, Tim Kesehatan Haji Indonesia. Tim Kesehatan Haji Indonesia. Sehingga beliau dalam memberikan materi ini dalam bahasa Madurnya sangat berfuh, sangat mampu, karena sudah sesuai dengan pengalaman dan bidang tugasnya. Jadi komprehensif lah, lengkap gitu Pak Haji ya. Misalnya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Haji. Baik Pak Haji, tentu Bapak Haji sebagai Ketua LBHU di dalam ya katakanlah membimbing, mengawal organisasi ini agar berjalan ke depan menjadi lebih baik, ya tidak hanya baik menjadi lebih baik. Kira-kira dinamika atau keluh kesahnya gitu kan ya selama mengawal LBHU ini sampai hari ini apa saja kira-kira Pak Haji? Kalau dikatakan keluh kesah ya enggak lah Pak. Nampaknya kok saya sederhana aja. Kalau orang keluh kesah memang innal insana khuliqa halu'a. Manusia dibuat berkeluh kesah. Kalau saya enggak mengeluh, enggak, apalagi saya berkeluh kesah. Selalu optimis ya. Ya, optimis. Ya barangkali yang selama ini kita rasakan gitu aja Pak. Betul, bahwa antara upaya, antara usaha, antara ikhtiar sosialisasi kita yang sudah kita lakukan dengan begitu semangat, dengan berbagai bentuk, baik itu brosur, kemudian informasi secara lisan ketika kita mengadakan rapat-rapat atau pengajian-pengajian, akan tapi upaya-upaya itu responnya belum maksimal. Responnya belum maksimal. Belum maksimal. Iya, iya. Kenapa? Kita ketika pengajian di Ahad pagi itu selalu kita informasikan. Di LBHU ada bimbingan pendaftaran mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau kegiatan ini sedang berlangsung. Yang mau bergabung, mau nyusul, monggo. Gitu Pak. Tapi lagi-lagi mereka bertanya,
itu berangkat sendiri apa bergabung dengan kelompok lain? Iya, ya betul. Ya, gimana jawabannya Pak Haji? Kalau kami jawab, untuk bisa memberangkatkan sendiri, ketentuan dari Kementerian Agama atau Departemen Agama, itu minimal kita memiliki 40 orang calon jamaah haji. Memiliki 45 orang. Ya. Karena itu satu rombongan. Jadi jamaah haji dibuat rombongan. Itu satu rombongan terdiri dari 40 orang. Dalam satu rombongan itu terdiri dari 4 regu. Ya. Tiap regu terdiri dari 11 orang. 11 orang. Kalau 4 regu maka berarti kan ada 44 orang. 44. Plus 1 orang sebagai ketua rombongan. Ya. Yang kita bina selama ini pernah mencapai sampai 50-an bahkan 70. Betul. Akan tetapi ketika kita mau nyusun regu dan rombongan, nyusut, terakhir tertinggi itu yang ikut bersama kita hanya 37 orang. 37 orang ya. Nah, ini 37 kan nanggung, ini mau satu rombongan itu nggak lengkap. Nggak lengkap itu ya. Kalau kan bisa sampai 45, tetap utuh 45, maka kita insya Allah akan bisa berangkat sendiri. Dan itu ya sebenarnya bukan kendala tapi tantangan buat kita. Betul. Bagaimana kita bisa mengoptimiskan jamaah, bisa meyakinkan jamaah agar tetap solid, tetap kompak pada LBHU. Oke. Baik, begini Pak Haji. Yang awalnya ikut bimbingan di LBHU, tapi kemudian ketika akan berangkat justru ikut KBHA yang lain, tidak sesuai dengan keinginan LBHU yang ingin dijadikan satu satu kelompok, satu rombongan. Kira-kira menurut Pak Haji, berdasarkan info yang didapat dari saudara kita yang kemudian, mohon maaf gitu ya, ikut KBHA yang lain, apa alasannya kira-kira Pak Haji? Begini Pak, jadi mereka mundur dari bimbingan Muhammadiyah LBHU ini untuk berangkatnya maunya tetap bersama saudara atau bersama tetangga atau bersama kenalan. Dan mereka belum tentu bergabung dengan KBH. Ada yang tetap berdiri, istilahnya di Kemenak itu haji mandiri. Kenapa? Haji mandiri, mereka tidak ikut bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji tertentu, KBH tertentu, tapi mereka tetap berangkat dengan saudara-saudaranya yang ada pada kecamatan itu tanpa bergabung dengan kelompok yang lain. Karena ini kalau di Jember itu, kalau dihitung, kalau dikumpulkan itu berdasarkan pengalaman komunikasi kita, konsultasi kita dengan Kemenak, itu bisa jadi hampir 1 kloter Pak. Orang yang haji mandiri. Banyak berarti ya jumlahnya. Banyak. Mereka itu dalam penyusunan kloter, kelompok terbang, itu untuk tambal butuh. Misalnya, di dalam 1 kloter itu kan harus 450 jamaah dengan petugas. Jadi pesawat-pesawat dari Surabaya, embarkasi Juanda, itu kapasitasnya 450 orang. 450 orang. Ya, petugasnya itu ada 5 orang, ada 1 dokter, 2 perawat, 1 ketua kloter dan 1 kiai kloter, sedang yang 445 itu jamaah. Kalau misalnya jamaah itu ternyata dari sekian KBH itu jumlahnya 440, maka yang 5 itu diambilkan dari yang non KBH itu, yang mandiri itu. Sebenarnya ada yang kurangnya tidak hanya 5, tapi 1 kloter kok hanya 400. Gitu. Maka nambah 45. Nah, cari dari orang-orang yang mandiri itu. Oke. Gitu Pak. Baik Pak Haji, tentu Pak Haji Suparyadi sebagai Ketua LBHU menginginkan ke depan LBHU ini berkembang, tambah maju, trust itu terbangun, sehingga
nanti yang ikut itu sangat banyak. Kira-kira langkah ya yang harus dilakukan Bapak Haji Suparyadi untuk meningkatkan dan mengembangkan LBHU ini, tidak hanya sekitar eksis dan survive, tapi berkembang, Pak Haji. Apa saja kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh LBHU ini? Langkah-langkah ke depan yang ingin kita tempuh, ingin kita lakukan adalah satu, sosialisasi semakin kita gencarkan. Betul. Kemudian membuat atau melakukan membuka jaringan-jaringan baru. Membuka jaringan-jaringan baru ya. Termasuk komunikasi-komunikasi kita dengan cabang, dengan ranting, bahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu kita intensifkan, Pak. Kita gerakkan lagi. Sehingga diharapkan dengan langkah-langkah itu kita semakin dikenal, semakin disayang, dan semakin mengena di hati, baik sebagai lembaga maupun sebagai perorangan anggota warga Muhammadiyah. Baik Pak Haji, itu kan tadi sifatnya promotif dan sosialisasi Pak Haji ya? Iya betul. Nah, ada kemungkinan orang sudah tahu dan mengerti bahwa di Muhammadiyah itu ada lembaga bimbingan haji dan umroh. Tapi bagaimana untuk meyakinkan, gitu kan ya, LBHU yang sudah ada ini, gitu kan ya, yang ya mohon maaf ya, masih belum bisa memberangkatkan, yang hari ini masih kita gabungkan dengan KBA yang lain. Kira-kira usaha ke depan agar tambah yakinlah umat Islam itu kepada LBHU itu. Upaya apa yang harus kita lakukan gitu ya? Tentu saja kita perlu ada keteladanan, Pak. Gitu. Keteladanan baik dari para warga yang sudah berhaji itu kita himpun. Suatu ketika kita ya mohon maaf ya bukan riya ya, tapi bisa show of force. Ya. Show of force-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan bakti sosial Muhammadiyah dan para jamaah haji ini. Misalnya, seperti ini momen mau Idul Adha. Ya. Momen mau Idul Adha ini kan Muhammadiyah biasa mengadakan kurban di daerah-daerah terpencil. Betul. Kalau bisa kurban yang selama ini ditangani oleh Lazismu ini bergabung dengan LBHU juga dengan relawan-relawan yang lain di satu tempat tertentu, kita potong sapi, potong kambing, bahkan mungkin juga didampingi dengan sembako. Nah, itu kita bagi-bagi. Nah, di situ munculkan wajah LBHU. Gitu. Iya. Jadi kalau Lazismu sudah dikenal, tapi LBHU belum. Kalau LBHU muncul, api yo LBHU yo. Bakti sosial, empati kepada masyarakat yang benar. Insya Allah dengan jalan itu, karena ya di Indonesia termasuk di Jember ini perlu show of force kegiatan aktivitas ibadah sosial kita, Pak. Tapi dalam tanda petik, tanda kurung, bukan kita untuk riya, tapi kita untuk mendekati masyarakat dan mengembangkan gerak amal ibadah sosial kita. Betul. Baik Pak Haji, sudah banyak yang disampaikan Pak Haji, mulai dari LBHU, kemudian program-programnya dan yang lain-lainnya. Nah, tentu di akhir pertemuan ini kira-kira apa harapan Bapak Haji Suparyadi kepada masyarakat pada umumnya ya, dengan adanya LBHU ini? Kami berharap dan berdoa kepada umat, mudah-mudahan melalui kegiatan ini umat secara keseluruhan, secara umum semakin kenal.
Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Gitu. Jadi harus kenal dulu ya. Kenal dulu. Melalui promosi, sosialisasi. Ya, itu termasuk dengan aktivitas ibadah sosial kita. Nah, setelah mereka kenal, mereka sayang, kami berharap mereka paling tidak simpati. Simpati ya. Iya, simpati dulu adalah simpati, kemudian mereka sudi bergabung dengan LBHU-mu. Ya, sudi bergabung dengan LBHU-mu. Iya. Mungkin LBHU punya moto sendiri, Pak Haji. Apa motonya LBHU? Biar masyarakat lebih kenal gitu kan. Itu Pak. Jadi kami punya moto, punya semboyan, punya semangat. Mari bergabung dengan LBHU-mu untuk menunaikan ibadah haji atau umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di LBHU sudah ada bimbingan haji, ada bimbingan umroh, ya Pak Haji ya? Ya, betul. Bimbingan umroh sekarang ditangani siapa Pak Haji? Untuk bimbingan umroh itu kita sudah kerjasama dengan PT Lestari. PT Relasi ya? Relasi kalau saya ya. PT Relasi Pak. Ya. Itu alhamdulillah sudah berulang kali memberangkatkan jamaah umroh. Oh, jamaah umroh ya. Ya. Berarti kalau di umroh trust itu sudah terbangun ya. Insya Allah sudah. Insya Allah ke depan LBHU makin maju dan makin jaya. Terima kasih amin, Pak Haji Suparyadi yang telah memberikan informasi ya. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada tahu bahwa di Muhammadiyah itu ada lembaga bimbingan haji dan umroh. Ya, salah satu agendanya adalah membimbing jamaah yang akan berangkat haji dan juga membimbing jamaah yang akan berumroh gitu kan ya. Yang hari ini kalau umroh ditangani oleh PT Relasi, direkturnya adalah Ibu Sofi ya. Nah, terima kasih Pak Haji, bisa kita jumpa bisa kita jumpa di lain kesempatan. Insya Allah, amin. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada masyarakat yang bertanya sehingga kita bisa hadir di tempat ini lagi. Sampai di sini mari kita akhiri pertemuan dan perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji masih sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu karena menjadi ketua ya. Amin. Insyaallah. Sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Terima kasih Pak Haji. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.